Halo saudara, senang sekali saya Melanie Busa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Di antaranya, tenggelam di sungai, penjual tahu di Lumajang ditemukan tewas. Pemeran video kebaya merah di Surabaya divonis 1 tahun 2 bulan penjara. Jelang lawan Borneo FC, bek asing andalan Persebaya cedera. Kita menuju ke informasi yang pertama, saudara. 2 hari dicari oleh tim SAR, seorang penjual tahu keliling yang tenggelam di Sungai Bondoyudo, Lumajang, akhirnya ditemukan tewas. Petugas menemukan jasad korban 4 km dari titik kejadian. Sutrisno, 67 tahun, warga desa Yosowilangun Kidul yang tenggelam di Sungai Bondoyudo, Lumajang, akhirnya ditemukan tidak bernyawa. Jasad penjual tahu keliling ini ditemukan oleh tim SAR gabungan dari BPBD Lumajang, Basarnas Pos Jember, dan sejumlah relawan. Jasad Sutrisno ditemukan di radius 4 km dari lokasi tenggelam. Jenazahnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Untuk penemuan itu sekitar jam 14.00, kita bersama dengan BPBD dan Basarnas dari Jember dan Arum Jeram Lumajang mencari orang tersebut. Akhirnya kita ketemukan selama 1 kali 24 jam kita berhasil untuk menemukan. Sebelumnya Sutrisno, 67 tahun, hanyut tenggelam di Sungai Bondoyudo. Diduga korban terpleset saat membuang limbah tahu pada hari Senin. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Rabu siang kembali terbakar. Kobaran api menghanguskan kawasan seluas 2 hektar. Petugas gabungan memadamkan api dengan cara manual. Kawasan hutan yang terbakar ini berada di Blok Bantengan, Desa Ranupani, dan Blok Jantur Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang. 2 lokasi ini dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan jenis tanaman pinus. Petugas gabungan dari TNBTS, BPBD, TNI, dan Polri berjibaku memadamkan kobaran api dengan cara manual. Sebab kedua kawasan ini berada di tebing pegunungan yang tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam. Kondisi hutan yang kering dan kencangnya angin membuat kobaran api semakin besar. Petugas memprediksi kebakaran ini akan terus meluas hingga ke kawasan padang savana. Memadamkan dengan cara manual, menggunakan jet shooter, menggunakan kepiokan dari ranting-ranting pohon. Kita kendalanya anginnya cukup kencang, jadi api mudah membesar. Ini ada berapa hektar yang terbakar? Untuk perkiraan tadi koordinasi sama teman-teman TNBTS yang punya wilayah, ada kurang lebih 2 hektar. Potensi merambat atau meluas ke daerah-daerah yang lain? Untuk potensi merambatnya, meluasnya bisa mengarah ke arah Jantur. Selain itu? Selain itu yang sisi sebelah sebelah selatannya itu sudah di penanggulang ini dengan cara disekap. Jadi biar tidak meluas ke seberang, biar apinya tidak meloncat. Belum diketahui penyebab kebakaran. Api diduga berasal dari kawasan Bantengan yang jadi jalur alternatif penghubung Lumajang Malang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, diduga sopir kurang berhati-hati. Mobil yang ditumpangi pasangan suami istri ringsek setelah tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kelurahan Kelatak, Banyuwangi, Rabu siang. Kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu Kelurahan Kelatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi ini terjadi Rabu siang. Mobil yang dikendarai sepasang suami istri Heru Setiawan dan Sumiati ini tertabrak kereta api Pandanwangi, relasi Banyuwangi, Jember saat akan menyeberangi perlintasan kereta api.
Kerasnya benturan membuat mobil terpental sejauh 5 meter. Akibatnya bodi mobil ringsek. Kedua korban dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan terjadi saat mobil bernomor polisi P1051 melaju dari arah barat ke timur. Diduga sopir kurang berhati-hati karena di saat bersamaan dari arah utara melaju kereta api dengan kecepatan tinggi hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Kurang lebih 100 meter. Saya teriak sama teman saya ini, waduh mobil itu kena. Begitu kereta sudah lewat, tahu-tahu sudah banyak orang sudah. Ternyata kena mobil itu sudah. Kondisi korbannya seperti apa tadi, Pak? Kondisi korban 2, yang perempuan tidak sadarkan diri, yang laki masih sehat. Cuma tidak bisa jalan, dibopong sama masyarakat. Suami istri apa gimana, Pak? Suami istri. Orang mana katanya, Pak? Saya tanya tadi itu keluarga dari Sasatani, Argopuro. Pak, informasinya remnya blong apa gimana, Pak? Enggak blong itu. Cuma nyelonong dia. Peristiwa kecelakaan ini ditangani tim Satlantas Polresta Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, 2 rumah warga Pasuruan rusak akibat dilempar bom ikan atau bondet oleh orang tak dikenal. Polres dibantu tim Jihandak Polda Jatim Rabu pagi menyelidiki teror tersebut. Rumah Lasminto di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Nguling, Pasuruan rusak berat setelah dilempar bondet atau bom ikan oleh 2 orang tak dikenal. Kaca depan rumah pecah serta ada bekas ledakan di dindingnya. Teror bondet terjadi Rabu dini hari saat istri Lasminto menyiapkan makanan untuk warung. Setelah terdengar suara motor berhenti di depan rumah, beberapa saat kemudian terdengar ledakan hebat disusul 3 ledakan lainnya. Selain rumah Lasminto, rumah Supandi di desa yang sama juga rusak dilempar bom ikan. Sebelum subuh, istriku bangun persiapan masak untuk anak-anak masuk. Ini ada motor berhenti di sini sejenak, dikira orang mau beli. Begitu mau disamperin, kok meledak, meledak 2 kali. Saya bangun mau ke depan, meledak lagi, mundur sedikit, maju, meledak lagi, 4 kali ledakan. Di lokasi kejadian polisi menemukan 2 bom ikan yang belum meledak dan membawanya ke Mapolres untuk diselidiki. Kapolres Pasuruan Kota AKBP Makung Ismoyo Jati mengatakan insiden ini diduga berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebab kedua korban merupakan ketua dan anggota panitia Pilkades. Ledakan diduga dari bondet di 2 TKP. Yang pertama di Dusun Sumberwaru, itu jam 2.20 WIB, merupakan ketua panitia pemilihan kepala desa. Yang kedua di Dusun Belung ini, itu sekitar pukul 2.40 WIB, yang merupakan salah satu panitia Pilkades. Untuk peristiwa ini sedang dilakukan penyelidikan secara optimal dari Polres dibantu dengan Jibom. Polres Pasuruan Kota bersama tim Jihandak Polda Jatim menyelidiki kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Untuk memastikan motif teror bondet, polisi masih memburu pelaku. Dendi Arikofur melaporkan dari Pasuruan. Pemeran video kebaya merah di Surabaya divonis 1 tahun 2 bulan penjara. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut.